Bincang-bincang pastoral kembali hadir bersama saya Rosi dan saya Vesti. Bincang-bincang pastoral saat ini diadakan di Rumah Retret Maria Bunda Karmel Wailengkas, tempat diadakannya sidang pastoral postnatal Keuskupan Ruteng tahun 2022 yang berlangsung dari tanggal 4 Januari sampai tanggal 7 Januari 2022. Agenda utama sidang pastoral kali ini yaitu evaluasi dan penutupan Tahun Tata Layanan Pastoral Kasih 2021 dan pembukaan fokus karya pastoral tahun 2022 yaitu Tahun Pastoral Pariwisata Holistik. Ya, benar sekali Vesti, dan hari ini memasuki hari kedua sidang pastoral postnatal dan sejumlah materi seminar dibahas sebagai masukan atau input bagi seluruh agen pastoral dalam rangka karya pastoral pariwisata holistik. Sobat Media Komsos, narasumbernya yaitu pemerintah daerah dari 3 kabupaten, Direktris BOPLBF dan juga Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng. Pimpinan daerah 3 kabupaten menyampaikan profil pengembangan pariwisata di daerah masing-masing. Presentasi pengembangan pariwisata di Manggarai Timur dibawakan oleh Sekda Boni Hasudungan. Ke Manggarai Timur, tentu saja Sobat Media Komsos ingat Rana Mese dan juga Kopi Colol. Tetapi ternyata tidak hanya itu. Banyak potensi wisata yang sedang dikembangkan oleh Manggarai Timur. Berikut cuplikannya. Tetapkan 5 desa wisata untuk menjadi penggerak awal, yaitu, tolong, di sini Desa Bamo di Kecamatan Kota Komba. Pada Desa Bamo ini ada wisata Nangarawa, kemudian Padang Sapana, dan di situ juga ada tarian Vera yang kemarin sudah kita populerkan. Berikutnya intervensi yang kita lakukan dengan pendampingan Pok Darwis, kemudian pelatihan-pelatihan masyarakat yang ada di sana. Berikutnya Desa Compang Dejing, itu di sebelum masuk Kota Borong, itu ada pantai. Kepala desanya suka berperan aktif, kemudian di sini sudah dibangun beberapa tempat. Berikutnya Desa Gololoni, termasuk dalam kawasan Danau Ranamisi. Ada pengembangan pariwisata yang digerakkan sendiri oleh kepala desa dan masyarakat. Yang terakhir yaitu River Tubing, wisata arung di sungai air yang dari Danau Ranamisi. Berikutnya yang keempat Colol. Colol kita kembangkan awalnya karena dia terkait dengan pengembangan kopi. Rencananya pada tahun 2020 kita ada melaksanakan festival kopi Colol yang berskala internasional waktu itu dengan Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Waktu itu Bekraf belum bergabung dengan Kementerian Pariwisata. Tetapi karena pandemi ini tertunda. Padahal waktu itu masyarakat sudah siap, termasuk bagaimana rumah-rumah menampung wisatawan yang akan berkunjung. Kemudian Desa Nangambaur yang di sebelah utara, yang kemarin sudah dibangun di Pantai Watu Pajung, itu pengembangan 5 tempat utama kita, 5 desa pariwisata. Sobat Media Komsos, Bupati Heri Nabit dalam presentasinya menyatakan Manggarai diharapkan tidak lagi hanya menjadi tempat transit, tetapi harus menjadi destinasi wisata. Untuk itu, berbagai langkah strategis diupayakan hingga hal-hal teknis seperti rute perjalanan, target kunjungan, dan lain-lain. Saksikan cuplikannya. Manggarai harus menjadi daerah tujuan wisata. Brandingnya apa? Wisata budaya dan religi. Nanti kita bicara. Memang kita bicara religi budaya, kita jangan membayangkan religi seperti kalau mau ke Lourdes, kalau mau ke Fatima, tidak. Yang seadanya kita punya, ya, yang seadanya kita punya. Ini tahun 2020 itu kita hanya ada 8.000 orang yang datang, tidak apa-apa. Gitu. Ya. Ya kan, ya lanjut, ya. Lalu mimpinya apa? Mimpinya apa? Kalau kita tata urus pembangunannya dengan baik dalam berapa waktu ke depan, itu mimpinya adalah kita mau dari 8.000 jadi 40.000. Mungkin tidak? Mungkin. Mungkin.
Kenapa? Karena yang paling penting adalah semua semua upaya dijalankan. Penataan destinasinya jalan, infrastrukturnya jalan, promosinya juga jalan. Saya kira itu. Bupati Manggarai Barat mengawali presentasinya dengan mengungkapkan keprihatinan. Ada bahaya-bahaya yang sedang mengancam di tengah geliat wisata Labuan Bajo. Dan itu menjadi PR semua pihak termasuk gereja. Selebihnya, Bupati Endi menyampaikan beberapa proyek prioritas ke depan yang dilaksanakan Pemda dan juga pemerintah pusat. Apa hal yang sangat mendasar kami temukan dalam perjalanan kurang lebih 9 bulan kami memimpin ini kabupaten. Ya. Rakyat-rakyat kita itu mereka jadi latah, seolah-olah mau jadi kaya. Dengan cara apa? Menjual tanah. Rakyat yang sebelumnya sepintas kita lihat rumahnya reot, berjalan kaki, tiba-tiba begitu geliat ke pariwisata di Labuan Bajo, seketika itu juga pola hidupnya berubah. Mobil mewah, rumah mentereng. Tidak hanya itu, Bapak Uskup dan para pastor. Ya. Tidak betah di rumah. Lagi-lagi saya kira ini ya pekerjaan rumah kita bersama. Jangan kemajuan pariwisata itu merubah seluruh tatanan, termasuk moral. Direktris BOP LBF, Sana Fatina, menyampaikan sekilas peran lembaganya dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Satu hal menarik yang Direktris sampaikan yaitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Dikatakannya, partisipasi itu sebagai salah satu indikator kinerja pariwisata. Berikut cuplikannya. Nah, ini yang mau saya sampaikan secara khusus agenda pengembangan di Manggarai Raya. Pertama untuk destinasi, fokusnya adalah di Wairebo UNWTO 2022 dengan KTA Todo Wairebo. Lalu KTA itu Key Tourism Area, jadi koridor utamanya di situ. Kemudian yang kedua adalah agrowisata Mano dan Colol, ini untuk yang di Manggarai Timur khususnya. Jadi bagaimana orang datang berwisata menanam kopi dan experience kopi ya, kopi experience. Termasuk juga festival-festival nanti akan kita kelola di sana. Kemudian kita akan membuat katalog desa wisata. Katalog desa wisata ini yang akan dijualkan kepada tour and travel agent sehingga mereka datang ke sini langsung mulai datang ke desa-desa wisata. Seperti itu. Lalu ada dana PEN, pemulihan ekonomi nasional khusus untuk desa wisata. Ini secara khusus kebetulan rapatnya nanti sore jam 4. Nanti kita akan coba alokasikan bagaimana membangun desa itu terintegrasi, tidak hanya atraksinya tapi juga SDM-nya dan semuanya termasuk penjualannya. Jadi satu paket semuanya seperti itu. Nah ini cara untuk meningkatkan angka TTCI adalah ada 4. 1, membuat produk wisata. Produk wisata ini 12,5% sendiri. Istilahnya kalau nggak ada jalan nggak apa-apa, yang penting experience-nya seru gitu. Nggak ada kapal yang bagus nggak apa-apa, yang penting bagus, orang tuh senang gitu datang. Nah, ada 2, 1 kualitas produk, kedua keterlibatan masyarakat. Ini yang kami butuh sekali bantuan dari para romo semua untuk bisa masyarakat terlibat seperti apa dalam aktivitas pariwisata ekonomi kreatif ini. Bukan yang besar-besar tapi hal-hal yang sederhana juga bisa dilakukan. Dan kemudian pariwisata itu mesti masuk visinya sejak mereka kecil gitu. Jadi mereka udah kebayang, oh saya punya cita-cita pengen jadi tour operator, oh saya pengen punya hotel, oh saya pengen ini. Jadi ketika itu masuk ke dalam anak-anak kita gitu, mereka bisa membayangkan peran mereka di dalam konteks pariwisata itu seperti apa. Nah ini yang kami melihat ini masih kurang sekali gitu.
Selanjutnya, Sobat Media Komsos, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng, Romo Martincen, pada kesempatan itu menyampaikan sejumlah rancangan program pastoral pariwisata yang sekiranya dapat menjadi acuan kerjasama gereja dan pemerintah 3 kabupaten. Ada 3 kata kunci yang kami mau dorong dalam setiap program. Yang pertama, berpartisipasi. Di sini kita melihat bahwa nanti masyarakat lokal ini tidak hanya menjadi objek, tetapi mereka juga terlibat menjadi subjek dalam proses pariwisata. Dan kami lagi-lagi mengharapkan seluruh gerakan pariwisata itu nanti akan mendorong terwujudnya manusia Manggarai, manusia Flores dalam keunikannya. Ya. Yang berikut, berbudaya. Kita tentu mendorong agar pariwisata nanti menghargai dan merawat kearifan lokal, tapi tidak eksklusif. Dia harus dialogal, inklusif, lentur dalam budaya mondial yang ada. Dan yang kata kunci yang ketiga, berkelanjutan, tidak merusak lingkungan secara negatif, tetapi secara positif. Bagaimana pariwisata didesain ramah dan kondusif dengan lingkungan. Nah, manakah program-program yang kami tawarkan untuk kerjasama ke depan? Yang pertama, tentu yang kami angkat beberapa program yang menjadi kompetensi kami. Program pertama adalah program edukasi atau pencerahan. Ya. Kami berharap ke depan ada kerjasama intensif antara gereja dengan Pemda maupun BOP LBF dalam mengedukasi masyarakat tentang pariwisata holistik. Dan Sobat Media Komsos, seminar ditutup dengan materi singkat Uskup Ruteng Monsinyur Siprianus Hormat. Dalam sambutannya, dia menguraikan secara sekilas dokumen-dokumen gereja terkait pariwisata. Beliau juga mengungkapkan 7 sikap ramah yang perlu dihayati oleh setiap kita dalam mendukung pariwisata yang baik. Berikut 7 ramah dalam mendukung kepariwisataan. 7 ramah. Ya, 7 ramah. Pertama, ramah akan martabat manusia. Fokus gereja adalah martabat. Prinsip martabat manusia dan hak-haknya tidak boleh terpinggirkan karena pariwisata. Kedua, ramah terhadap sesama. Prinsip partisipasi masyarakat lokal dalam pariwisata sambil membuka diri kepada semua orang. Ramah terhadap sesama, sesama warga lokal, wisatawan, dan pelaku wisata. Tadi kita sudah bersinggung berkali-kali, ramah budaya. Ya, ramah budaya. Dan prinsip pelestarian kebudayaan lokal sambil menghormati budaya lain. Saya kira ini menjadi tugas yang serius dari bapak-bapak pemerintah, tentu dalam sinergi juga dengan gereja. Ramah lingkungan, ini tetap menjadi komitmen gereja. Prinsip keselamatan lingkungan hidup atau ekologi tetap menjadi komitmen gereja. Ramah akan agama dan etika. Prinsip-prinsip nilai moral dan religius harus tetap menjadi fondamen dari pariwisata. Ramah akan keadilan dan kejujuran. Saya senang Bupati Manggarai Barat tadi jujur untuk mengatakan, benderang untuk melihat segalanya. Prinsip kerjasama, prinsip transparansi, prinsip keadilan dalam pengelolaan pariwisata. Adil. Dan ramah yang ketujuh adalah ramah akan iptek yang manusiawi. Tadi Pak Bupati Manggarai Barat juga sudah menyinggung. Jadi prinsip penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dan yang manusiawi. Karena itu apapun tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan kerjasama di bidang iptek bersama komunikasi ini harus sedapat mungkin bisa dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan 7 ramah ini, maka kami mengajak Bapak-Bapak Bupati di wilayah Manggarai Raya ini, Ibu Direktris BOP LBF, menyikapi bersama isu besar yang tengah kita hadapi ini, melalui kebijakan dan program-program yang melayani
kemaslahatan masyarakat Manggarai Raya, khususnya NTT pada umumnya. Demikianlah bincang-bincang pastoral edisi kali ini. Mari kita semua bersama-sama, khususnya umat Katolik Keuskupan Ruteng, mendukung Tahun Pariwisata Holistik 2022. Berpartisipasi, berbudaya, dan berkelanjutan. Saya Rosi. Dan saya Festi. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang-bincang pastoral edisi berikutnya.